Pernah kau percaya sepenuh hati pada seseorang hanya karena ia memiliki darah yang sama? Itulah yang dia alami keluarga Pak Hartono. Percaya, berharap, lalu dikhianati oleh adiknya sendiri. Pak Hartono adalah pria parubaya yang sederhana. Hidup dari hasil bengkel motor kecil-kecilan. Di depan rumahnya, ia tak pernah mengejar kekayaan. Baginya, kebahagiaan adalah istri yang setia dan dua anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Tapi segalanya mulai berubah ketika adik bungsu, Wahyu, pulang ke kampung setelah bertahun-tahun merantau. Wahyu datang dengan cerita bombastis. Ia mengaku bekerja di dunia investasi properti dan sedang mengembangkan lahan villa di puncak. Ia ingin melibatkan Hartono dari bisa ikut menikmati keuntungan. Mas, ini bukan tipu-tipu, ini peluang besar. Kita bisa kaya bersama, katanya. Meski sempat ragu, Hartono luluh. Ini adik kandungnya. Mereka pernah tidur sekasur saat kecil. Berbagi nasi bungkus saat lapar, tak mungkin Wahyu menipunya. Wahyu meminta modal sebesar 150 juta rupiah untuk DP pembebasan lahan. Mas, sisanya nanti dibayar setelah investor besar masuk. Hartono dan istrinya Bulina terdiam. Itu adalah dana simpanan pendidikan anak dan tabungan pensiun mereka. Mas, kalau ini berhasil, anak-anak kita nggak perlu kerja capek. Kamu bisa tutup bengkel dan istirahat. Aku yang jamin, bujuk Wahyu. Akhirnya setelah seminggu penuh kebimbangan dan renungan, Hartono mencairkan tabungannya. Ia bahkan meminjam dari koperasi 50 juta untuk menutupi kekurangan. Uang pun berpindah tangan. Beberapa bulan pertama Wahyu rajin mengabari. Ia mengirim foto-foto lahan, peta pengembangan, bahkan laporan progres. Hartono merasa tenang, bahkan sempat membual ke tetangga bahwa sebentar lagi keluarganya akan punya villa. Namun seiring waktu, Wahyu mulai sulit dihubungi. Awalnya hanya 1-2 hari tak membalas chat, lalu minggu demi minggu, telepon tak diangkat, pesan dibaca tapi tak dibalas. Hartono mulai panik. Ia pergi ke alamat kantor Wahyu di Jakarta yang pernah ditunjukkan dulu. Kantornya kosong. Tetangganya bilang kantor itu sudah lama tutup. Disitulah dada Hartono mulai sesak. Hartono pulang dengan wajah murung. Ia tak bisa makan malam. Anak-anaknya mulai bertanya. Istri Hartono pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Sudah aku bilang, jangan percaya buta-buta sama Wahyu. Dia itu dulunya suka minjem uang gak dibayar. Hartono hanya diam. Kepalanya berat, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kepercayaan dan martabat. Kabar bahwa dia ditipu mulai tersebar di kampung. Tetangga-tetangga membicarakannya, bengkelnya jadi sepi, ia dicemooh sebagai bodoh. Anaknya, Riko, terpaksa cuti kuliah karena uang semester habis untuk investasi yang tak jelas itu. Istrinya mulai sering menangis malam-malam, menyembunyikan air mata di balik pintu kamar. Suatu hari salah satu teman Riko mengirim tangkapan layar. Wahyu yang katanya bangkrut ternyata terlihat di Instagram sedang liburan di Bali, naik ATV, makan di restoran mewah. Riko langsung menunjukkan ke ayahnya. Pak, dia nipu kita. Amarah Hartono memuncak, ia pun melaporkan Wahyu ke polisi. Tapi karena tak ada perjanjian hukum hitam di atas putih, proses menjadi lambat. Bahkan Wahyu sempat mengirim pesan singkat yang menyakitkan. Maaf mas, uang itu udah habis. Kalau mas mau ribut, silahkan. Tapi jangan harap bisa balik lagi uangnya. Hartono tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menangis malam itu bukan karena uang, tapi karena hancurnya kepercayaan
kepada saudara sendiri. Hari demi hari, hidup Hartono semakin berat. Tagihan koperasi datang, bengkel nyaris bangkrut, anaknya mulai bekerja paruh waktu untuk biaya rumah. Di satu malam sunyi, Bu Linda memeluk Hartono erat. "Mas, kita memang jatuh. Tapi bukan berarti kita harus diam di bawah. Kita masih punya satu sama lain. Wahyu boleh ambil uang kita, tapi dia nggak bisa ambil harga diri kita." Ucapan itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Hartono bangkit perlahan. Ia kembali buka bengkel, belajar promosi lewat media sosial, bahkan mulai dapat pelanggan baru dari luar kampung. 3 tahun kemudian Wahyu datang ke rumah dengan wajah lusuh dan tubuh kurus. Usahanya bangkrut, teman-teman bisnisnya kabur, istrinya menceraikannya. "Mas, maaf, aku hancur. Aku cuma mau minta maaf. Kalau Mas gak bisa maafin aku paham." Hartono hanya menatap diam. Di hadapannya berdiri bukan lagi adik yang manja atau pengusaha yang arogan, tapi seorang manusia yang runtuh. "Aku sudah kehilangan semua, Mas. Tapi yang paling menyakitin adalah kehilangan hubungan kita." Hartono menghela nafas lama. "Aku gak bisa balikin waktu, Wahyu. Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan. Jangan hanya datang saat jatuh." Hartono tak langsung memaafkan Wahyu, tapi ia tak menyimpan dendam. Ia percaya luka memang tak bisa sembuh dalam semalam. Tapi dengan waktu dan keikhlasan, luka itu bisa jadi pelajaran. Ia memilih fokus membangun keluarganya lagi. Meskipun hancur secara finansial, mereka utuh secara emosional. Wahyu kemudian pergi dan tak pernah muncul lagi. Tapi Hartono tak mencarinya. Ia hanya berdoa semoga Tuhan yang menyentuh hatinya. Kita bisa memilih teman, tapi tidak bisa memilih keluarga. Namun darah yang sama bukan jaminan kejujuran. Jangan buta karena kasih sayang. Tetaplah bijak dalam mengambil keputusan, bahkan terhadap orang yang paling kita percaya. Pesan moral ketika kepercayaan diuji oleh darah sendiri, dalam kehidupan tidak ada yang luka yang lebih dalam daripada luka yang datang dari orang terdekat. Terlebih lagi dari darah daging sendiri. Ketika orang asing menyakiti kita, mungkin kita bisa cepat melupakannya. Tapi ketika saudara kandung yang menjadi pelakunya, rasanya seperti hati sendiri yang mengkhianati. Cerita Pak Hartono dan Wahyu bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang harga sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diwariskan hanya karena hubungan darah. Kepercayaan itu dibangun dari tindakan, dari tanggung jawab, dari ketulusan. Dan ketika kepercayaan itu dilukai, tidak ada permintaan maaf sebesar apapun yang bisa langsung diperbaiki luka itu. Jangan buta karena kasih sayang. Salah satu pelajaran besar dari kisah ini adalah tentang bagaimana kasih sayang kadang menutup logika. Banyak orang tua, kakak, atau saudara yang akhirnya tertipu karena mereka tak tega, tidak enak, atau tidak mau menyakiti perasaan keluarga. Padahal dalam hidup kita perlu bersikap rasional bahkan kepada orang yang kita cintai. Rasa sayang memang penting, tapi jika tidak dibarengi dengan kehati-hatian, rasa itu bisa jadi pintu masuk kehancuran. Karena cinta tanpa logika bisa menjatuhkan kita ke dalam jurang kepercayaan yang salah tempat. Keluarga bukan selalu tempat aman. Ada ungkapan keluarga adalah tempat kita kembali. Tapi kenyataannya tidak semua keluarga adalah pelindung. Beberapa justru menjadi penyebab luka terdalam dalam hidup kita. Namun bukan berarti kita harus membenci keluarga. Justru dari sini kita belajar membangun batas.
Kita belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti mengiyakan segalanya. Kita boleh menolong, tapi harus tahu kapan harus berhenti. Kita boleh percaya, tapi jangan sampai menyerahkan semuanya tanpa perlindungan. Kadang, menyelamatkan keluarga justru dengan cara menolak permintaan mereka yang tidak logis. Memaafkan bukan berarti melupakan. Banyak orang salah paham soal memaafkan. Mereka berpikir kalau kita memaafkan berarti kita harus berteman kembali, berhubungan seperti dulu, atau berpura-pura tidak pernah ada masalah. Padahal memaafkan adalah proses batin. Kita bisa memaafkan seseorang tanpa membiarkan dia masuk lagi ke dalam hidup kita dengan peran yang sama. Seperti Pak Hartono, ia tak membalas, tak menampar balik, tak meludahi adiknya saat datang dalam keadaan hancur. Tapi ia juga tidak langsung memeluk dan memberikan pelukan hangat. Ia memilih jalan tengah, diam yang penuh perenungan, diam yang bermakna, aku tak lagi sama dan kamu pun sudah berbeda. Belajar dari kesalahan bukan tinggal dalam penyesalan. Kesalahan adalah guru yang keras, tapi jujur. Dari kisah Hartono kita belajar bahwa hidup tak selalu berjalan seperti rencana. Uang bisa hilang, harapan bisa hancur, dan orang yang kita cintai bisa menyakiti kita. Tapi selama kita mau bangkit dan belajar, tak ada luka yang sia-sia. Hartono bisa saja menyalahkan diri seumur hidup, tapi ia memilih untuk bangkit, membangun kembali usahanya menjadi ayah yang kuat meski hatinya remuk, menjadi suami yang tetap memeluk istrinya di saat sulit. Kesalahan bisa jadi fondasi baru yang lebih kuat jika kita mau berdiri di atasnya, bukan terus duduk dalam ratapan. Uang bisa dicari, tapi harga diri tak bisa dibeli. Salah satu kekuatan Hartono adalah bahwa ia tidak menjual harga dirinya. Ia tidak mencoba menyuap hukum, tidak meminta belas kasihan, tidak membongkar aib adiknya untuk mendapatkan simpati. Ia hanya ingin satu, kebenaran dan ketenangan. Saat semua orang tahu ia tertipu, ia tetap berdiri tegak. Ia membiarkan hinaan lewat karena ia tahu di atas luka-luka itu ada harga diri yang lebih mahal dari harta. Dan itu yang kelak diwariskan pada anak-anaknya. Anak-anak belajar dari sikap orang tua. Tanpa disadari, setiap sikap kita di hadapan anak adalah pelajaran hidup yang tak bisa dihapus. Ketika Hartono tetap tenang, tetap bangkit, meski dihina, anak-anaknya belajar tentang keteguhan. Mereka tahu bahwa menjadi laki-laki bukan hanya soal menghasilkan uang, tapi juga soal bertahan di tengah badai. Riko sang anak sulung mungkin tak bisa kuliah saat itu, tapi ia mendapat pelajaran kehidupan yang tidak akan pernah ia dapatkan dari kampus manapun. Bahwa dunia bisa jahat, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut jahat. Ketulusan akan selalu menang di akhir. Akhirnya, Wahyu datang dalam keadaan hancur, segala kebohongan, kesombongan, dan tipu dayanya kembali padanya sebagai bumerang. Dunia membalas bukan dengan tangan manusia, tapi dengan hukum semesta, hukum yang tak pernah tidur. Siapa yang menipu akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Sementara Hartono, meski hidup sederhana, tetap punya ketenangan. Ia tidak kaya secara harta, tapi kaya secara hati. Ia menang bukan karena membalas, tapi karena tidak membiarkan kebencian merusak jiwanya.